Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 14 November 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 13 November. Ada tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 5 atau 6 saham yang masuk di kolom komentar. Ya, itulah yang akan kita bahas di F-Talk malam ini. Oke. Sebelum saya lanjut, saya ingin berikan update terkait promo trade vesting bulan November. Saat ini tersisa untuk promo ini PIR 12 dan Private Trading Room 6 bulan. Ya, untuk paket yang lain, penawaran yang lain sudah sold out hari ini. Jadi hanya tersisa 2 untuk kuota paket 12 PIR dan Private Trading Room 6 bulan. Silakan Anda hubungi admin apabila Anda berminat. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG turun 1%, 1,2%, penurunan yang cukup signifikan ya. Di 7.214. Apakah target turun yang kami publikasikan di stock call edisi hari Minggu kemarin sudah tercapai? Minggu ini kami prediksi IHSG turun ke 7.200 sampai dengan 7.140 ya. Dan hari ini penutupannya masih belum turun di atas, di bawah 7.200 ya. Sempat tercapai areanya di 11 November kemarin, namun memang belum ditutup di level tersebut ya. Jadi masih memungkinkan untuk target tersebut kembali dicapai ya pada perdagangan selanjutnya. Jadi menurut kami belum perlu kita update, dan bahkan di private trading room pun sudah saya sampaikan kemarin di F-Talk ini juga saya sampaikan update terbaru di private trading room. Mereka masih mempertahankan, padahal kemarin naik ya, kemarin sudah naik ke 7.300an, IHSG sudah naik, tetapi mereka masih menahan ya cash on hand di atas 75. Artinya memang kenaikannya masih lemah ya, atau masih berpotensi turun, sehingga mereka masih menahan posisi cash on hand sampai dengan saat ini, sampai dengan penutupan perdagangan tadi. Oke, jadi belum ada perubahan. Nanti kalau jika memang wave C ini sudah terkonfirmasi berakhir, tentunya kita akan berikan update di private trading room dan juga di F-Talk. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Mohon analisa saham LEAD untuk investasi. Oke. Kita lihat dulu dari fundamentalnya seperti biasa. Dalam tahunan, kinerja tahunan memang tidak terlalu baik ya dari sisi pertumbuhan maupun dari sisi profitabilitas. Kita lihat di sini bahwa ada sedikit peningkatan kinerja di 2024 ini yang menunjukkan pertumbuhan yang ya terlihat, dalam tanda kutip, terlihat bagus ya, terlihat baik pertumbuhannya. Namun sekali lagi syarat profitabilitasnya tidak terpenuhi ya, berapa kuartal dia rugi ya, dan sementara ini kami masih belum merekomendasikan saham ini untuk investasi secara fundamental seperti itu. Oke, lanjut. Mohon analisa TLKM Pak Yef untuk di hold sampai akhir tahun. Apakah ini waktu yang tepat untuk masuk? Terima kasih. Target Telkom penurunannya berarti trading ya. Kan kalau akhir tahun itu kan bulan Desember, berarti mungkin sebulan ke depan gitu ya. Kurang dari 20 hari gitu ya. Nah, target turun kami hampir tercapai, yang terdekat di 2.500. Target turun selanjutnya masih
masih belum tercapai ya di 2400 sampai dengan 2300. Jadi karena ini masih swing turun di harga saat ini, menurut saya belum ya. Jadi masih perlu menunggu di level selanjutnya sampai ada konfirmasi swing. Ya, mungkin Anda bisa tunggu di 2400 sampai dengan 2300 untuk swing ya, untuk swing. Oke. Tolong bahas saham Mika untuk investasi. Apakah harga sekarang sudah bisa diakumulasi? Target TP-nya di berapa? Terima kasih, sehat dan sukses selalu Pak Yev dan tim. Terima kasih doanya. Mika untuk investasi. Tahun 2021 ya, kita invest di Hermina ya. Tapi kita sepertinya melakukan studi komparatif dengan saham mitra keluarga. Secara fundamental mungkin baik ya atau layak, namun memang tidak sebaik Hermina, dan saya lihat di sini pertumbuhannya sedikit mengalami koreksi ya. Ini bukan jelek ya, pertumbuhannya ini memang terjadi yang namanya penurunan. Karena di 2021 yang lalu memang sektornya memang sedang kencang-kencangnya akibat pandemi. Nah, terjadilah koreksi di tahun-tahun setelah pasca pandemi. Nah, ini menurut saya masih wajar. Nah, kita lihat perbaikan di 2024 ini sudah mulai terjadi ya. Artinya koreksi yang terjadi itu sudah berada di bottom. Jadi fundamental itu bisa mengalami koreksi ya jika memang sebuah kenaikan pertumbuhannya itu terlalu tinggi. Mungkin pada saat tertentu dia naik sangat signifikan pertumbuhannya akibat momentum atau event yang bisa dikatakan abnormal karena tidak kenaikan yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak berulang-ulang pada setiap tahunnya. Tapi setidaknya kita lihat dari perbaikan di 2024 ini sudah terlihat positif ya. Jadi tanpa melakukan studi komparatif ya, hanya melihat Mika saja, saya anggap ini saham adalah saham yang layak untuk investasi. Kita lihat di sini memang pertumbuhannya ini cenderung ke moderat ya, pertumbuhan yang tidak terlalu signifikan, sehingga mungkin saja ini kita akan lihat dari potensi dividen ya. Dari sisi dividen memang ini konsisten, dan saya rasa pertumbuhan tadi juga tercermin dari payout rasionya yang masih tergolong kecil, artinya masih ada ruang pertumbuhan ya, meskipun masih terlihat moderat gitu ya. Nah, dengan fundamental yang baik, bonus dividen gitu ya, dividen, kita akan melihat potensi secara teknikal karena dia layak. Nah, apakah harga saham saat ini tergolong ideal untuk beli atau masih bisa Anda tunggu di harga yang lebih rendah lagi gitu ya. Nah, kita lihat di sini beberapa potensi area yang bisa Anda coba untuk lihat secara jangka pendek dan menengah ya. Dimana kalau kita lihat di sini, kita cermati saham ini cenderung agresif ya pergerakannya, dan sepertinya memang kalau kita lihat dari sini koreksinya akan kita lihat dari area konsolidasi jangka menengah panjang. Saat ini berada di 0,3 padahal dia konsolidasi. Jadi konsolidasi ini potensinya bahkan bisa lebih ke 0,6 ya. Jadi dalam kondisi tertentu Anda bisa dapat harga yang baik. Jadi saran saya untuk investasi di saham mitra keluarga itu harus menunggu turun paling tidak di bawah 2.500. Ya, 2.500 itu sudah cukup tinggi ya menurut saya. Jadi kalau Anda bisa dapat di harga yang lebih rendah dari itu sangat baik ya. Tentu saja kita tidak bisa berekspektasi terlalu tinggi untuk potensi upside atau capital gain yang kita harapkan dari saham ini mungkin terbatas ya. Kalau Anda bisa dapat di 2.500 ke bawah, Anda masih bisa dapat sekitar 20%. Nah, ini saya kembali kepada Anda apakah ini menarik atau tidak. Oke. Lanjut ya. Pak Yep, mohon dibahas saham ISAT untuk invest. Apakah harga sekarang bisa entry? Terima kasih. Oke, kita lihat dari teknikal ya. Langsung kepada pertanyaannya. Apakah harga saat ini? Jadi saya akan melompati ya. Tahapan SOP yang harus dilakukan dalam berinvestasi adalah mengecek fundamental baru lihat harga sahamnya gitu ya. Jadi saya harap Anda sudah mengecek fundamentalnya. Kalau kita lihat dari secara teknikal, harga sahamnya saat ini sedang mengalami koreksi dari tren naik ya. Trennya masih naik sepertinya, ini masih berada di dalam koreksi yang wajar.
Dan untuk harga saham yang ideal di ISAT ini secara teknikal Anda mungkin harus menunggu di bawah 2100 ya. 2100 ini merupakan resist yang kemarin diuji dan berhasil ya. Sekarang ini mungkin baru akan di retest pada momentum koreksi ini. Nah, koreksi ini bisa Anda manfaatkan untuk melakukan akumulasi secara bertahap ya. Jadi ini butuh proses juga ya untuk ke 2100 ini. 2100 sampai dengan 2000 ke bawah, yaitu di 1890 atau 1900 itu sangat bagus kalau Anda bisa dapat di harga tersebut secara teknikal. Kira-kira kapan ASI ke 4000 Pak? Sebentar saya minum dulu ya. Jadi begini, saya perlu jelaskan ya, ketika kita melakukan sebuah analisa, baik itu fundamental dan teknikal, memang kita bisa memperkirakan waktu untuk sebuah harga dicapai pada sebuah harga saham. Tentunya kalau kita bicara Astra, mari kita sudah bahas panjang lebar ya, dan kita sedikit mereview atau sedikit flashback dengan apa yang saya sampaikan pada tahun 2023 bulan Desember. Ketika itu ada penonton bertanya seperti ini, apakah saham ASI bisa turun sedalam seperti saat pandemi di 2020 yang mana sahamnya turun ke bawah 4000. Kemudian admin kami membuat thumbnail ASI berpotensi turun ke 3.500 atau ke 3.000-an kalau tidak salah, kemudian tanda tanya ya. Bagi yang mungkin hanya melihat thumbnail tentunya langsung menyimpulkan kita akan bilang saham ini akan ke 3.500 di tahun 2024 gitu ya. Padahal di situ saya sampaikan dengan sangat jelas di 2025 dan 2026. Alasan saya waktu itu adalah ya penurunan segmen bisnis otomotif dan juga pertambangan ya gitu. Jadi di 2024 setelah saya sampaikan prediksi itu ya, Astra sempat turun di bulan Juni dan Mei, saat itu IHSG juga turun ya ke 4.300. Itu adalah target turun terdekat yang saya sampaikan di 2023 yang lalu. Anda bisa cek, bisa lihat lagi di Telegram ya kalau Anda mau menonton lagi di 2023 yang judulnya ASI ya gitu. Jadi apakah kapankah ASI turun ke 4000 atau lebih rendah dari 4000? Prediksi saya di tahun depan sampai dengan 2026 dengan syarat ya, kita ini kan ada dasarnya ya memprediksi sebuah harga itu. Tidak hanya melihat dari teknikal saja, tapi juga dari aspek fundamental, apalagi kita bicara jangka panjang ya. Jadi sangat keliru Anda menilai YEF memprediksi harga saham hanya dengan teknikal atau menyederhanakan dengan harga hanya dengan menarik garis gitu ya. Padahal di sini pembahasannya sesuai dengan permintaan dulu. Kalau tanyanya teknikal ya saya akan bahas teknikalnya aja. Kalau Anda tanya terkait investasi ya saya akan bahas fundamentalnya juga, teknikalnya juga. Tapi ya jangka panjang, gitu ya. Jadi jangan seolah-olah kita ini cuma tarik-tarik garis ya, menyepelekan hal yang lain gitu ya, gitu atau menyederhanakan SOP yang seharusnya dilakukan, tidak ya. Jadi kalau Anda ingin tahu ya, yang kami lakukan di peer dan private trading room yang ekstrim ya, perbedaannya sangat jauh berbeda. Orangnya beda ya, sistem yang digunakan berbeda, strateginya berbeda, saham yang dipilih pun sangat berbeda cara melihatnya ya gitu. Nah ini sebelum mengarah ke Astra ya. Jadi Astra sebenarnya saya masih mempertahankan target yang saya sampaikan di akhir tahun 2023. Syaratnya batu bara beneran turun di bawah 1120 atau bagusnya lagi kalau bisa di bawah 100 ya, di bawah 100 ya.
besar kemungkinan kemarin kita sudah rilis target turun beberapa saham batubara juga. Ya ini mungkin hanya member yang bisa tahu ya. Gitu PTBA ataupun ITMG ya. Itu sudah kami sampaikan di Insight. Kalau Anda mau buka ya nanti akan ketemu ya. Nah, ini ya. Oke. Seperti itu kira-kira. Jadi saya masih mempertahankan. Saya ini kan bukan press maker ya. Kalau saya press maker saya akan kasih tahu tanggalnya, harinya, jam berapa ya. Sayangnya saya itu sama seperti yang lainnya, trader atau investor kecil. Ya, saya hanya bisa memprediksi dan prediksi bisa benar dan bisa salah. Ya, Anda bisa nilai sendiri bagaimana prediksi kami. Kalau Anda nilai prediksi kami sering salah, ya udah lupakan saja, abaikan saja. Tapi kalau menurut Anda prediksi atau analisa kami bisa dipertimbangkan, silahkan dipertimbangkan ya. Kita tidak ada kepentingan nanti dibilang, oh Yev ini mau beli Astra nih di 3.000, makanya dia tebar fit. Tidak, kita sampaikan apa adanya. Kalau kita lihat potensinya turun ya potensinya kita sampaikan turun. Kalau kita lihat potensinya naik ya kita sampaikan potensinya. Buat apa kita nggak ada kepentingan, toh kita ini kan nggak memiliki pengaruh apa-apa ya. Saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya lihat kepada penonton-penonton dan member-member kami saja ya gitu. Jadi kita beda dengan channel-channel yang mungkin lebih famous, lebih besar, banyak penontonnya, mungkin mereka bisa melakukan itu. Bahkan kalaupun kita punya, kita sedang distribusi, kita akan kasih tahu kok, supaya apa penonton kami yang mungkin sedikit ini tidak menjadi exit liquidity kita. Jadi kita kalau mau jual saham itu kita akan kasih tahu, kami sedang jualan, jadi jangan Anda beli. Kalau beli nanti Anda dapat barang-barang kita gitu ya. Gitu ya. Jadi Astra saya masih mempertahankan apa yang kami sampaikan di tahun kemarin ya, dengan syarat tadi yang kemungkinan terjadi yang mendukung gitu ya. Oke. Tolong bahas saham Harum di harga sekarang untuk trading apakah menarik? Oke, untuk Harum tidak menarik sepertinya ya untuk trading ya. Kalau untuk trading sepertinya ini mengarah ke target turun yang kami pasang ini, yaitu di 10.80. Jadi ini tren turunnya masih berlanjut ya. Ke 10.80 sampai dengan bisa ke bawah 1.000 ya. Proses menuju ke sana. Baik, sudah semua saya jawab ya. Semoga tidak ada yang terlewat. Apa yang ada di kolom komentar ini, apabila ada yang terlewat silahkan tulis kembali di kolom komentar besok di F-Talk selanjutnya. Semoga ada kesempatan kita untuk menjawab pertanyaan atau konsultasi Bapak Ibu semua. Jadilah penonton yang bijak ya, jangan menelan mentah-mentah informasi yang ada ya. Anda harus memproses lagi ya, membuat trading plan, membuat investing plan. Jangan mudah menyimpulkan sesuatu hanya dengan melihat sebuah video. Anda harus juga belajar melakukan analisa secara mandiri dan sebagainya ya. Apalagi di F-Talk ini kita hanya menggunakan data-data yang tidak sedetail dan selengkap yang ada di mungkin kalau trading ya di private trading room, atau kalau Anda investasi ya di peer and peers gitu ya. Oke, pesan terakhir untuk F-Talk malam ini, mumpung JSG lagi turun seperti ini adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan akumulasi saham-saham yang layak invest ya, tentu saja. Yang mungkin Anda sudah tunggu penurunannya ya. Semoga sahamnya juga sekarang sedang turun sehingga bisa diakumulasi di harga yang baik ya untuk dibeli. Ya, sekali lagi lakukan analisa, cek lagi, jangan sampai dibalik beli dulu baru dianalisa. Ya, itu akan menjadi suatu kebiasaan yang kurang baik ya. Jadi bangunlah habit yang baik, terstruktur ya, tersistematis. Jadi kalau pertama yang kita lakukan adalah sebelum melakukan analisa berdoa dulu ya, misalkan seperti itu, minta petunjuk ya, supaya kita dapat saham-saham yang menguntungkan kita di masa yang akan datang. Misalkan seperti kemudian kita buka fundamentalnya, kita analisa pelan-pelan gitu ya. Ini pesan-pesan yang saya sampaikan ini saya lakukan juga, dan setiap hari ya, setiap kami melakukan aktivitas selalu diawali dengan berdoa. Itu hal yang banyak orang lupa ya gitu, untuk membangun sebuah
keberhasilan, memang kita tidak boleh mengabaikan yang namanya berdoa kepada Yang Maha Kuasa, ya. Gitu, jangan sampai kita ini seolah-olah sombong dengan kemampuan yang kita miliki, ya. Merasa yakin dan merasa pasti apa yang kita prediksi benar. Oh, itu tidak boleh. Ya, dengan hal seperti itu kita bisa tersesat. Ya, bisa nyangkut. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi, investasi itu tidak boleh terburu-buru, ke susu itu tidak boleh, ya, pelan-pelan. Ya, Anda harus melihatnya dengan kepala dingin, tidak boleh panik, itu tidak boleh. Ya. Jadi investor itu adalah tipe yang pasif, ya, tidak impulsif, ya, tidak sama dengan karakteristik seorang trader yang dia sangat cepat dan gesit dalam respon pergerakan. Ya, itulah, setiap orang dibentuk dengan profil yang berbeda-beda dan tidak harus sama, tidak selalu yang ini baik atau yang itu buruk, ya. Sesuai, setiap orang punya pilihan dan punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita harus saling menghormati, tidak boleh wah aliran teknikal itu jelek, fundamental itu sudah kuno. Enggak seperti itu, ya. Kita selalu respect dengan siapapun, dengan gaya apapun, dengan cara apapun. Yang penting itu tidak merugikan orang lain dan membuat Anda profit. Kita harus menghormati yang lain-lain, ya. Ini pesan-pesan kami di F-Talk malam ini, ya. Semoga dapat mencerahkan, semoga dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Itu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.